Dan sudah tergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Alan Maulana di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Selamat sore Alan, mungkin Anda bisa gambarkan bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Apakah masih ada posko yang berdiri? Kemudian yang juga menjadi pertanyaan publik adalah berapa update korban dan apa kendala untuk mengidentifikasi jenazah yang sudah diterima tim DVI Polda Jawa Timur? Ya, terima kasih Diana. Hari ini, hari ke-7 pasca insiden bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Hosini Buduran Sidoarjo. Saat ini saya berada di depan Dokpol, kompartemen Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan baru saja beberapa menit yang lalu masuk ambulan yang membawa jenazah atau membawa kantong jenazah ke-39 untuk hari ini, untuk total hingga hari ke-7 ini. Jadi dari 39 itu mulai dari hari ke-7 sejak pukul 00 berturut-turut sekitar hingga saat ini sudah 17 kantong jenazah yang diterima di kompartemen Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk kemudian menjalani proses identifikasi. Untuk kantong-kantong jenazah yang diterima tersebut termasuk pula beberapa bagian tubuh atau body part. Seperti yang kita ketahui kemarin di tanggal 4 atau hari ke-6, saya bergeser sedikit, di hari ke-6 sempat ditemukan satu potongan kaki yang diduga di area A2, dan hari ini kembali masuk lagi satu body part yang ditemukan di area A3. Di hari ini, di hari ke-7 dari zona A3 yang merupakan bagian pusat dari musola yang rubuh pada Senin petang, ditemukan lebih kurang 13 jasad dan potongan tubuh. Sementara kalau kita ingat kemarin di hari ke-6 ada satu body part berupa potongan panggul kanan hingga kaki kanan, dan hari ini ditemukan pula satu jasad dengan kondisi tidak dilengkapi dengan bagian kaki kanan. Diduga jasad yang ditemukan hari ini adalah jasad yang sama dengan body part yang ditemukan pada hari ke-6 kemarin. Namun untuk kepastiannya masih harus menjalani proses identifikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertoyoso Surabaya ini menjadi pusat identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara hingga hari ini, hingga hari ke-7, dari lebih dari 37 kantong jenazah yang diterima di Rumah Sakit Bayangkara, baru 3 yang berhasil diidentifikasi. Hari ke-6 kemarin, tepatnya tanggal 4 Oktober, tim DVI Polda Jawa Timur mengumumkan merilis 3 data yang berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil rekonsiliasi data antemortem atau sebelum kematian dan data postmortem. Masing-masing atas nama Firman Nur, warga Tembok Lor, Surabaya. Ini di Rumah Sakit Bayangkara dengan nomor identifikasi B002 dan antemortem 036 dicocokkan dan ternyata fix sehingga disahkan sebagai jasad dari Firman Nur, santri Al-Hosini dari Tembok Lor, Surabaya. Sementara jasad kedua adalah M. Aska Ibadur Rahman, warga Randu Indah, Kenjeran, Surabaya. Sementara jasad ketiga adalah Daul Milal, warga Sido Kapasan, Gang 8, juga dari kota Surabaya. Dengan demikian hingga saat ini dari jumlah korban jiwa yang meninggal dunia, baru 8 orang yang berhasil diidentifikasi. Kedelapannya sudah data ke-8 orang ini sudah disampaikan ke pihak keluarga dan jasad ke-8-nya sudah diterimakan oleh pihak keluarga. Untuk identifikasi sendiri ada beberapa kendala yang ditemui oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Di antaranya adalah seperti kita tahu hari ini hari ke-7, jasad yang diterima sudah dalam kondisi jika kita merunut dari tahapan pembusukan jasad manusia, hari ini, hari ke-7 harusnya sudah mulai tahap aktif decay atau peluruhan secara aktif yang dimulai sejak hari ke-5 pasca kematian, dengan ciri-ciri massa tubuh sudah mulai mengering, sementara cairan tubuh juga sudah mulai keluar
dan bagian kulit juga sudah mulai rusak. Sehingga ini menyulitkan untuk tim DVI menggunakan data primer seperti sidik jari dari para korban, karena selain sudah rusak, rekaman sidik jari para korban ini belum terekam dalam sistem MAMBIS atau Mobile Automated Multimodal Biometric Identification System, yang menjadi sistem yang digunakan untuk mencocokkan identitas berdasarkan sidik jari korban bencana atau kecelakaan. Nah, para santri ini rata-rata di bawah 17 tahun, jadi mereka belum banyak yang merekam data sidik jarinya dan terekam di sistem MAMBIS kita, sehingga itu menjadi salah satu kendala. Kemudian kondisi jasad yang sudah memburuk itu juga perburuk lagi dengan kurangnya data primer lain seperti data gigi geligi yang juga kurang terekam dan tidak bisa disampaikan oleh para wali santri. Hingga saat ini bisa kami sampaikan juga bahwa di Rumah Sakit Bayangkara ini terdapat pula posko antemortem yang masih menerima data-data tambahan jika ada wali santri yang ingin menambahkan data-data antemortem, seperti misalnya gambar ijazah yang ada cap sidik jarinya, atau mungkin juga foto yang memperlihatkan gigi geligi para korban semasa hidup. Sampai saat ini sudah ada beberapa wali santri yang menambahkan data. Sementara itu, Diana, beberapa kendala yang disampaikan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara untuk tes DNA, untuk kita ketahui bahwa 57 wali santri, keluarga wali santri sudah menyerahkan data untuk pemeriksaan tes DNA-nya yang sudah diproses ke lab DNA Pusdokes Polri di Cipinang, Jakarta. Sehingga waktu untuk menurut Kabidokes Polda Jawa Timur, proses tes identifikasi dengan DNA ini membutuhkan masa pemeriksaan paling cepat 3 hari. Sementara untuk kondisi yang sudah memburuk seperti saat ini, bisa jadi prosesnya akan lebih lama lagi. Oke, Demikian, Alan, Diana. singkat, bahwa kalau kita dengar begitu ya dari media sosial dan juga laporan langsung dari tim Surabaya itu menyebutkan wali santri ini banyak yang merasa bahwa upaya pencarian itu terlalu lama. Nah, berdasarkan yang Anda amati begitu, apakah ada upaya percepatan? Karena ini kan tim SAR gabungan dan juga polisi ini seperti berburu dengan waktu begitu ya. Kalau kita bicara soal kondisi gentingnya begitu, apa upaya yang percepatan yang Anda lihat di lapangan untuk bisa menemukan mereka yang sekiranya belum ditemukan? Ya, sebenarnya upaya percepatan memang seperti yang disampaikan oleh Emi Freezer, Kasubdit Penanganan Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia Basarnas pada kami beberapa waktu lalu. Proses percepatan itu sebenarnya sudah dilakukan, namun yang perlu diingat oleh para wali santri dan juga publik bahwa yang dilakukan oleh tim Basarnas saat ini adalah membuka akses. Jadi bukan mengangkat puing dan jika mengangkat puing kemudian puingnya bisa dibersihkan dari lokasi, itu bonus. Tapi yang dilakukan sekarang adalah fokusnya adalah membuka akses untuk menuju ke lokasi diduga para korban tertimbun itu dalam jumlah banyak, yaitu di tengah musola atau zona A3. Tapi seperti yang kita lihat hari ini, di hari ke-7, 17 dari 17 korban yang ditemukan hari ke-7 ini, 13 diantaranya ditemukan di zona A3. Jadi kita punya harapan besar bahwa upaya yang dilakukan oleh tim Basarnas untuk mulai menembus ke lokasi tengah musola yang ambruk pada Senin petang sudah mulai menampakkan hasil. Kita ingat lagi bahwa hari ini ada 13 yang ditemukan dari zona A3 yang merupakan pusat dari jamaah sholat asar yang tertimpa musola yang ambruk pada Senin petang kemarin. Jadi kita sama-sama berharap bahwa memang percepatan tetap dilakukan, namun tetap dengan catatan kehati-hatian. Karena jika salah langkah saja, tim Basarnas menyampaikan jangan sampai terjadi kerusakan pada struktur utama karena akan terkait dengan gedung lain yang ada di sekeliling lokasi musola yang rubuh, dan dikhawatirkan jika itu sampai terjadi maka bangunan yang sudah runtuh itu akan semakin luluh lantak dan dikhawatirkan akan merusak jika ada sisa-sisa korban yang masih tertimbun di bawahnya. Demikian, Diana.
Baik, upaya percepatan terus dilakukan. Ada 37 kantong jenazah sejauh ini yang ditemukan oleh Basarnas dan juga tim pencari gabungan. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Alan, koresponden CNN Indonesia dari Surabaya, Jawa Timur.